For Group F, we have Iraq, Vietnam, Philippines, and Indonesia versus Brunei Darussalam. For Group G, we have Saudi Arabia, Jordan, Tajikistan, and Cambodia versus Pakistan. Nah, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Namun saya melihat ternyata Indonesia ya ketika nanti menang melawan Brunei Darussalam ya, itu akan masuk otomatis di grup F karena sudah diundi ya, dan hasilnya di grup F itu adalah Irak ya sebagai pemenang pot 1, kemudian Vietnam di pot 2, kemudian Filipina di pot 3, dan Indonesia mewakili pot 4. Tentu jika menang melawan Brunei nanti otomatis langsung masuk di grup F. Nah, namun di sini saya melihat banyak sekali ya yang bertanya kepada saya, "Bang, tolong bahas lagi Bang mengenai Indonesia, peluang Indonesia untuk di kualifikasi Piala Dunia ini." Apalagi ya kita melihat apakah ini memang kesalahan dari panitia. Nah, karena kita melihat Vietnam kemudian Irak itu adalah lawan kita di Piala Asia 2024 nanti. Nah, tentu menurut saya ini menjadi hal yang sangat seru untuk dibahas karena memang antara Vietnam dan juga Irak ini memang harus kita antisipasi. Apalagi ketika melihat peluang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini ya. Jika nanti Indonesia ya bisa juara grup ya di grup F ini ataupun runner up, ini langsung otomatis teman-teman untuk bisa lolos Piala Asia di 2027 di Arab Saudi. Artinya kita memang harus mati-matian dalam hal ini. Nah, peran STY dalam hal ini memang menjadi hal yang sangat luar biasa untuk kita lihat nanti. Kenapa lagi-lagi harus Vietnam? Kenapa harus Irak? Kenapa tidak tim-tim lain seperti Syria, kemudian Uzbekistan, India, ataupun negara-negara lain seperti Korea Utara? Nah, mengapa harus dua tim ini? Ya, menurut saya memang itulah yang terjadi, dan AFC pun namanya undian, tidak mungkin teman-teman dalam hal ini ada kecurangan dan lain sebagainya. Ya, kita harus siap dan kita harus hadapi. Kenapa kita takut seperti itu untuk di ronde kedua ini? Kenapa kita harus takut? Karena saya melihat Indonesia saja sudah menghadapi Argentina, dan kita lihat bagaimana acuan dari Sintayong ketika melawan nomor 1 dunia itu hanya 2 gol yang berani Argentina cetak kepada Indonesia, dan Argentina juga mainnya mati-matian loh. Argentina juga sangat serius bermainnya. Artinya memang ini menjadi kelebihan tersendiri bagi Indonesia karena Indonesia sudah memiliki nilai plus yakni mental, dan mental itu yang sangat bagus yang saat ini sudah dimiliki oleh Indonesia. Kemudian mengapa kita harus optimis ketika melawan Vietnam kemudian Irak ini yang memang akan menjadi tim yang akan menjadi lawan kita di Piala Asia? Ya karena saya melihat Sintayong ini sangat pintar, Sintayong sangat jeli untuk bisa meracik formasi dan juga menganalisa. Nah, menganalisa tim musuh. Ini saya lihat seperti ini. Piala Asia kita bertemu Irak. Kemudian di kualifikasi Piala Dunia juga bertemu Irak, dan juga bertemu Vietnam, dan juga bertemu Filipina. Sintayong akan lebih fokus dalam hal ini untuk fokus bagaimana melihat kekurangan-kekurangan tim tersebut, dan Sintayong lebih mudah dalam hal ini untuk menganalisa kekurangan dari tim-tim tersebut dibanding Sintayong di Piala Asia harus melihat bagaimana kekurangan-kekurangan tim di Piala Asia, kemudian di kualifikasi Piala Dunia kita mendapatkan musuh yang lain. Nah, ini memang bisa menjadi nilai plus nantinya teman-teman. Nah, itulah mengapa saya bersyukur sebenarnya. Mungkin banyak yang bilang, aduh ketemu lagi Vietnam, aduh ketemu lagi Irak. Saya pribadi malah bersyukur karena saya yakin Sintayong nanti pasti akan menyiapkan pola strategi yang memang ingin sekali mengalahkan Vietnam maupun Irak, bahkan Filipina. Karena saya melihat ya, kalau kita berbicara tentang level Asia ya, ini level Asia ya, kita harus bisa mengalahkan Irak ya. Secara tidak langsung market value dari segi harga pemain kita mirip teman-teman dengan Irak, itu tidak kalah jauh. Apalagi dengan Vietnam, jelas Vietnam kalah dengan kita dari harga kualitas pemain ya, dan kita memiliki banyak sekali pemain abroad yang saat ini berlaga di luar negeri, dan Vietnam hanya satu, dan itu pun cadangan di FC Seoul.
sisanya di liga domestik. Bukan hanya itu yang sebagai acuan kita, masih banyak lagi faktor pelatih. Vietnam baru-baru ini juga berganti pelatih ya, dari Park Hang-seo ke Philip Tauser. Ini memang menjadi hal yang sangat bagus. Saya selalu menggebu-gebu untuk menjelaskan hal ini karena saya yakin Indonesia bisa lolos dengan proses nantinya yang akan dilakukan oleh Sintayong. Nah, bukan hanya itu teman-teman. Oke, poin pertama sudah saya jelaskan. Sintayong akan lebih mudah dalam menganalisa tim-tim lawan di kualifikasi Piala Dunia dan juga Piala Asia. Kemudian bagaimana Vietnam sudah sering kita temui ya di Asia Tenggara. Kemudian Filipina juga sama. Hanya tinggal Irak, dan menurut saya Irak pun juga bukan lawan yang begitu berat jika dibandingkan dengan Korea, kemudian Jepang, kemudian Iran, Australia. Menurut saya Irak juga standar. Artinya juga di sini saya bersyukur Indonesia ini bertemu dengan Irak, kemudian Vietnam dan juga Filipina. Nah, kemudian yang selanjutnya mungkin teman-teman, saya melihat ya dengan komposisi timnas Indonesia saat ini ya, dengan komposisi Indonesia saat ini ya, dengan adanya beberapa pemain-pemain keturunan ya, kurang lebih ada 8 ya. Ini masih ada waktu karena saya melihat seperti ini. Untuk di Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia ini berdekatan. Namun, ketika Indonesia nanti bisa menjuarai grup ya, di grup F ini bisa menjuarai grup dan juga runner up, kan otomatis nanti masuk di ronde ketiga. Di ronde ketiga nanti Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim kuat juga ya. Dan di situ nanti akan ada 3 grup A sampai C. Nah, jika Indonesia nanti lolos ya dari 9 grup itu ya, dari 9 tim itu tadi ya. Nah, Indonesia bisa lolos. 2 tim teratas di masing-masing grup itu akan langsung otomatis masuk di Piala Dunia. Artinya di Piala Dunia ini kita hanya tinggal 2 langkah teman-teman, yakni bisa untuk juara grup di grup F ini dan juga runner up itu otomatis langsung masuk di ronde ketiga. Dan jika di ronde ketiga itu kita bisa juara grup atau di runner up saja jika memang susah ya, kita bisa otomatis masuk di Piala Dunia 2026. Artinya jika memang nanti Indonesia bisa menguasai di grup F ini, saya yakin peluang kita untuk menuju Piala Dunia hanya tinggal 1 langkah lagi. Nah, ini yang membuatnya sangat luar biasa. Saya sangat semangat dan saya sangat optimis sekali Indonesia bisa, apalagi dalam hal ini PSSI segera mengupayakan para pemain-pemain keturunan untuk segera datang. Ada Emil Audero, kemudian Sirus Margono juga akan segera bergabung. Kemudian juga ada Mas Hilger yang memang saat ini ingin sekali membela Indonesia. Nah, siapa lagi? Banyak, kalian bisa sebutkan di kolom komentar. Nah, itulah yang harus diusahakan oleh PSSI kalau memang biar bisa lolos di 2026 Piala Dunia. Dan menurut saya peran Sintayong ini ya sangat luar biasa. Jadi itulah teman-teman gambaran ke depan untuk Indonesia masuk ke Piala Dunia dan juga bisa bersaing di Piala Asia. Karena saya yakin untuk Vietnam, kemudian Filipina, saya yakin sekali dengan skuad timnas Indonesia saat ini sangat jauh ketika Indonesia di Piala AFF yang lalu. Bagaimana menurut kalian teman-teman dengan peluang Indonesia di grup F ini? Apakah kalian yakin Indonesia bisa lolos di ronde selanjutnya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.